Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam suasana itikaf di bulan suci Ramadan ini, 10 hari terakhir. Kita sudah memasuki hari pertama menuju hari kedua nanti malam insyaallah. Kita bersyukur masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesempatan kita bisa hadir di masjid untuk itikaf. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita, kesabaran, keistiqomahan sampai selesai nanti, sehingga tujuan-tujuan dari itikaf bisa kita dapatkan, bisa kita rasakan insyaallah. Nah, sekarang kita lanjutkan kaji kita. Alhamdulillah, kita setiap hari ada kajian-kajian untuk memaksimalkan itikaf kita. Ya. Di dalam itikaf ini kita learning by doing, sambil belajar langsung praktek. Jadi paling bagus belajar itu langsung praktek. Dan paling bagus belajar itikaf itu, teori itikaf itu langsung praktek itikaf. Itu langsung masuk ilmunya. Ya. Jadi demikian. Jadi pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kaji kita. Kita sudah bahas tentang tujuan itikaf apa, persiapannya seperti apa, modalnya, baik modal umum maupun modal yang khusus. Nah, sekarang kita masuk kepada bab bagaimana supaya itikaf kita ini sukses. Setelah ada modalnya, ya, kita tahu hambatannya. Nah, sekarang bagaimana biar sukses? Supaya begitu keluar nanti kita dari itikaf ini, 10 hari kita digodok oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini. Digodok 10 hari oleh Allah, yang menjadi guru itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana biar kita bisa keluar dari sini, tujuan yang kita sampaikan kemarin, tujuan-tujuan dari itikaf itu kita dapat semua. Ya, tujuan-tujuan itikaf itu kita dapat semua. Dapat takwa, dapat lailatul qadar, ya, diampunkan dosa-dosa kita, nikmat ibadah, cinta akhirat, dunia bisa kita kendalikan, hawa nafsu bisa kita kendalikan. Terus bahasa kita lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa tujuan ini tercapai, tentu saja ada trek-treknya, ada kiat-kiatnya. Nah, pada hari ini kita belajar kiatnya, bagaimana biar sukses. Supaya jangan sampai kita sia-sia, sudah 10 hari, buang waktu rasanya, tenaga, capeknya, ngantuknya, ya, tapi ternyata tidak tercapai cita-cita atau tujuan yang diharapkan. Karena itu kita mesti tahu triknya. Modalnya sudah tahu, persiapannya sudah kita pelajari, hambatan-hambatannya kita sudah mengerti. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara bisa supaya tujuan itu tercapai. Ya. Jadi untuk bisa sukses itikaf 10 hari ini, yang utama adalah kita harus punya target. Harus ada target. Tahu target? Ya, apa yang mau kita dapat harus kita tahu. Saya dapatnya ini, harus begitu. Harus ada target. Karena kalau nggak ada target, nanti kita nggak tahu apakah kita sukses atau enggak. Orang dikatakan sukses itu kalau targetnya tercapai. Itu namanya sukses. Kalau target tidak tercapai, berarti namanya gagal atau belum berhasil. Maka oleh karena itu, kita juga harus punya target di dalam itikaf ini. Ya, saya ajarkan lebih detail baik kepada para santri-santri, para jamaah yang itikaf di sini maupun pada kaum muslim-muslimat yang menyaksikan acara ini. Ya. Jadi kita harus ada punya target. Nah, target itu ada 2. Ya, target itu ada 2. Jadi kalau kita bisa secara umum, ya, kita harus punya target. Target itu ada 2, ya. Target itikaf, ya.
Kita harus punya target. Supaya nanti jadi acuan, jadi arah. Oh, ini kita udah nyampe atau belum? Sudah dapat atau belum? Jadi begitu. Kalau target tercapai, berarti kita sukses. Kalau target tidak tercapai, berarti kita tidak sukses. Target. Jadi target itu semacam apa bahasa kita ya? Jadi kalau ibarat ini untuk kita menembak atau mana, targetnya jelas. Ya, ini panah kita. Ya, kita jelas targetnya. Sampai sasaran di sini. Itulah target kita. Sampai di sini dapat berarti sukses. Kalau enggak berarti enggak. Ya, target itikafnya ada dua. Satu target namanya target kuantitatif. Kuantitatif. Yang kedua target kualitatif. Nah, ini mungkin ada istilah-istilah yang baru ya. Target kualitatif, target kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan target kuantitatif? Target kuantitatif itu adalah target yang bisa kita ukur dia. Oh, bisa diukur. Bisa tahu kita, bisa kita lihat, bisa kita ukur. Ya, contohnya nanti sholat 5 waktu, tepat waktu selalu, baca Quran berapa, itu namanya target-target kuantitatif. Kuantitatif itu artinya jumlah, tahu kita jumlahnya. Kuantitasnya. Target yang kedua itu adalah target kualitatif. Kualitatif itu kita jumlahnya nggak tahu, tapi dia bisa dirasa. Nah, jadi target-target yang kita bisa rasakan. Jadi bersifat kualitatif dia, kualitasnya. Ya, nanti kita bahas kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu seperti apa. Jadi kalau ini tercapai, kita bisa raih, berarti kita lulus. Ya. Khusus untuk target kuantitatif, ya, ini biasanya habis Ramadan pasti turun lah ibadah kita secara kuantitatif pasti turun. Ya, yang jangan kualitatif. Kualitatif itu nanti justru di sini paling pentingnya. Target kualitatif ini sangat penting. Kenapa? Begitu selesai Ramadan, tetap rasa itu ada. Yang kita dapat tuh nggak akan turun-turun, bahkan nanti bisa cenderung naik. Makanya yang namanya kualitatif itu harus dapat. Jangan hanya kuantitatif saja. Ini selama ini banyak orang selalu punya target kuantitatif. Udah hafal berapa juz, udah habis baca berapa juz, udah sholat ini berapa, itu yang bisa diukur, ada jumlahnya. Tapi isinya, dalamnya, kualitasnya harus kita dapat. Kenapa? Habis Ramadan yang membekas nanti lama itu adalah kualitasnya. Itulah yang membekas dalam diri kita. Dan itu nggak akan turun-turun. Bahkan nanti cenderung akan meningkat. Itu namanya target apa? Namanya target apa? Target kualitatif. Dua-duanya ya kita perjuangkan di sini. Cuman bagi yang masih baru-baru, yang masih muda-muda, oke lah, nggak apa-apa lah, target kuantitatif dulu lah. Nggak apa-apa, karena untuk kualitatif ini, kualitas ini butuh kematangan jiwa, butuh perenungan, ya. Jadi begitu. Ya, jadi bahasa kitanya, untuk yang baru-baru, masih muda-muda, cenderung nggak apa-apa. Kita istilahnya dipur dulu lah, targetnya kuantitatif dulu. Tapi kalau sudah dewasa, sudah senior, ya, sudah cukup umur, nah kita harus banyak fokus nanti kepada target-target kualitatif. Karena ini yang akan membekas dalam kehidupan kita nanti setelah Ramadan berakhir. Jadi paham kira-kira ya? Jadi harus ada punya apa? Jadi kalau mau sukses harus punya target. Nah, target kuantitatif itu seperti apa misalnya? Nih yang kemarin sudah kita sampaikan. Jadi semua program-program di sini ada target kuantitatifnya. Contoh, target kuantitatif misalnya tentang sholat. Ya, sholat. Apa target kuantitatifnya? Sholat misalnya. Sholat wajib. Ya, ini berjamaah. Ya, selalu berjamaah. Ini kan kuantitatif, bisa dihitung. Berjamaah. 5 waktu selalu berjamaah. Tepat waktu. Bisa dihitung nggak? Bisa kita hitung kan? Kita tinggal contreng aja. Oh, hari ini zuhur tepat waktu, contreng, kan bisa gitu. Asar tepat waktu, contreng, kan bisa begitu. Bisa kita ukur, bisa kita hitung.
Nanti kita boleh aja kita bikin list nanti begini ya, kamu bisa bikin namanya daftar program harian misalnya. Bisa dibikin begitu. Sholatnya gimana? Sholat 5 waktu misalnya apa ada? Sholat sunat ya, ada target-targetnya begitu. Baca Quran. Nah, nanti baca Quran. Habis itu apa misalnya? Jadi gitu, berjamaah. Ini targetnya. Makanya di sini kita punya target setiap sholat 5 waktu sebelum azan berkumandang harus sudah berada di tempat sholat. Nah, itu targetnya gitu, dimulai dari situ. Jangan sampai azan sudah berkumandang, kita masih tidur-tiduran. Makanya di pesantren kita ini, di masjid, panitia akan selalu mengingatkan 15 menit sebelum waktu sholat sudah diingatkan, sudah dioprek-oprek, sudah dibangunkan nih kalau yang masih tidur, diingatkan yang masih mungkin kegiatan lain bahwa 15 menit lagi kita mau azan atau waktu sholat datang. Sehingga semua sudah siap-siap, mungkin ke air dulu, buang air kecil atau buang air besar atau apa, bersih-bersih dulu. Jadi gitu. Jadi itu namanya target apa? Target kuantitatif. Jadi sholat 5 waktu berjamaah sebelum azan semua sudah berada di tempat sholat. Nah, itu target yang pertama misalnya. Kemudian target apa lagi misalnya? Target sholat sunat. Nah, kita punya target. Apa sholat sunat? Kita bikin. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, kita bikin ya sesuai dengan hadis 12 rakaat. 12 rakaat. Karena hadis kan gitu, 12 rakaat. Siapa yang mengerjakan rawatib 12 rakaat satu hari satu malam, dijamin dia mendapat istana di surga. Nah, jadi gitu. Apa yang 12 rakaat itu? Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur boleh 2, boleh 4. Ba'diyah zuhur muakkad semua nih. Boleh 2, boleh 4. Jadi kalau qobliyahnya 2, ba'diyahnya 4. Kalau qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Sudah berapa? 2, 4, 8. Kalau asar, nggak apa-apa, kita pasang target juga, boleh qobliyah. Tapi dia qobliyah asar itu tidak muakkad, tidak termasuk dalam hitungan yang 12. Tapi nggak apa-apa, kita bikin juga. Jadi kita targetkan juga qobliyah asar, walaupun tidak muakkad, tetap kita kerjakan. Qobliyah maghrib juga begitu. Nanti kita qobliyah maghrib di sini. Jangan sampai begitu buka puasa masih makan lama. Enggak, di sini tidak begitu kita. Buka puasa, kita namanya takjil dulu. Minum 1 gelas air, apakah teh manis atau ya mungkin ada es buah atau cendol dan lain sebagainya. Kemarin apa? Ya, teh, boleh. Kurma 3 butir. Jangan sampai kurmanya sampai 15 butir gitu kan, kelamaan nanti. Sudah cukup? Ya. Baru kita langsung sholat. Sholat apa? Sholat qobliyah. Biar kita dapat qobliyah. Karena kok kelamaan buka puasa, qobliyah itu lewat. Nah, jadi walaupun ini tidak muakkad, tetap kita usahakan kita qobliyah. Qobliyah apa? Qobliyah maghrib. Begitu juga nanti qobliyah isya. Walaupun itu tidak muakkad, ya, yang muakkad yang kita bahas yang 12 itu nanti. Sudah? Sudah berapa tadi? 8. Habis itu apa lagi yang muakkad? 2 rakaat ba'da maghrib. Sudah berapa? 10. Baru yang 2 lagi ba'da isya. Ya, kita punya target. Ya, ini targetnya. Mungkin ini target lagi sunat yang lain. Nah, boleh juga sunat-sunat lain misalnya. Kita punya target. Apalagi sunat lain? Qiyamul lail, tarawih 12. 11. Ya, habis itu qiyamul lail 12 misalnya atau 10 atau 20. Silakan pasang target. Duha. Apa duha? 4, 2, 4, 6, 8. Silakan pasang target. Jadi kan sholat syuruk juga kita punya target. Jadi ada target semua nih. Jadi untuk sholat aja targetnya apa? Bikin targetnya. Nah, udah terpenuhi. Ini yang tadi daftar program harian kita. Nah, kalau yang sudah lihat contreng. Oh, ini sholatnya tepat. Sholat ini sunat ini bisa kita contreng begitu. Oh, berarti sudah kita kerjakan dengan baik. Ini namanya apa? Target. Namanya target apa? Kuantitatif. Nah, bagi ibu-ibu juga yang di rumah misalnya, yang sebagai saya katakan ingin merasakan suasana itikaf, ya boleh saja pasang target juga. Bikin list misalnya, sholat wajib tepat waktu, udah siapkan begitu tadi seperti yang tadi. Sholat sunatnya bikin list semua.
Kalau mungkin tambahan lagi, sholat apa? Maunya sholat tasbih. Mau dibikin, mau tiap hari boleh. Mau pasang target apa lagi? Sholat hajat. Boleh. Atau juga yang pengen jodoh, sholat istikharah misalnya. Pengen jodoh, pengen kerja, pengen apa. Atau sholat apa lagi? Targetnya selalu menjaga sholat setelah wudhu. Seperti Bilal, bisa juga targetnya. Setiap habis wudhu, sholat. Habis wudhu, sholat. Bilal itu salah satu yang membuat keutamaan beliau bisa terdengar terompahnya di surga ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, ya, itu adalah dia selalu menjaga wudhu dan setiap habis wudhu dia selalu melakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat wudhu. Jadi gitu. Jadi sholat ada target. Ini namanya target apa? Kuantitatif. Nah sekarang target apa lagi bikin? Target apa? Target baca Quran. Silakan target baca Quran. Ya, baca Quran ini kalau bisa bikin targetnya 3. Satu, target satu hari berapa juznya, itu dulu. Target apa namanya? Target jumlah juznya. Apakah satu hari mau 2 juz atau 3 juz? Atau target kita 10 hari itikaf ini khatam Quran. Berarti kalau 10 hari ini khatam Quran, berarti satu hari berapa? 3 juz. Itu kalau 10 hari. Kalau 9 hari, ya mungkin nambah gitu. Nah, jadi target baca Quran. Jadi target apa namanya? Target jumlah juznya. Jumlah juznya. Baca Quran. Apalagi target Quran. Nah, target memahami Quran. Nah, juga gitu. Berapa banyak kita dapat dalam 10 hari ini? Membaca terjemahan Quran supaya kita paham. Syukur-syukur bisa tafsirnya sedikit. Ya, jadi baca terjemah Quran supaya kita paham. Baca terjemah Quran. Kasih target. Ya tentu saja, ya kalau ada yang bisa full, bisa sekaligus khatam Quran beserta khatam terjemahnya. Wah, mantap, dahsyat. Bisa begitu? Mungkin saja. Silahkan pasang target itu. Nggak apa-apa. Itu namanya target apa? Kuantitatif. Namanya target kuantitatif. Ya asik baca Quran terus. Habis selesai sholat, zikir, baca Quran. Besok istirahat sebentar, baca Quran lagi. Terus begitu. Ya, silahkan pasang target. Dapat itu insya Allah. Kalau niatnya yang dari awal tuh ikhlas, apalagi ada ilmunya, terus sungguh-sungguh, terus sabar, terus istiqomah yang 5. Ini modal utama yang 5. Insya Allah dan dapat kita. Target baca Quran. Nah target baca Quran yang ketiga ini. Nah ini baru namanya penghayatan, ya. Atau istilah boleh juga penghafalan. Menghafal juga boleh. Menghafal atau menghayati boleh. Jadi mungkin kita punya target, ada ayat-ayat yang kita hafal. Ayat-ayat khusus yang kita mau nambah hafalan di sini. Boleh saja, nggak apa-apa. Saya mau 10 hari ini hafal 2 juz. Tambahan sebelum juz-juz yang sebelumnya. Boleh, silahkan. Jadi tambah. Atau ayat-ayat tertentu. Kita contreng ayat-ayatnya. Jadi selesai nanti kita itikaf, terpenuhi nggak target itu? Kalau terpenuhi target berarti apa? Berarti apa? Sukses. Kalau tak terpenuhi, wah, Anda ngulang tahun depan insya Allah, kan gitu. Kalau ada umur. Bisa dipahami? Itu target apa ya? Target baca Quran. Termasuk juga nanti target menghayati gitu ya. Satu ayat dihayati. Misalnya kita lagi baca Quran, terus ketemu ada beberapa, ini ayatnya kayak mantap banget nih. Tandain supaya kita mau menghayati ini apa maksudnya. Nah, kita dalami, kita baca tafsir lebih dalam. Kalau nggak ngerti kita tanya sama ustadz atau tanya orang lebih paham. Ini namanya target kuantitatif terhadap Quran. Nah, apalagi targetnya? Dan target zikir. Silakan pasang target zikir. Di sini kan amalan kita kan apa kemarin? Salat wajib, salat sunat, baca Quran, apa lagi? Zikir. Minimal zikir habis salat kita laksanakan. Ya, jadi sesuai dengan sunnah yang al-ma'surat itu kita baca. Istighfar 3 kali, ya, terus la ilaha illallah dan seterusnya sampai subhanallah 33 dan seterusnya kita baca. 5 waktu kita berzikir. Khusus lagi zikir apa? Zikir habis salat subuh sampai syuruk. Nah, itu kadang-kadang ya harus kita pasang target. Apa misalnya? Target zikir misalnya, ya, target tadi ya selesai 5 waktu selesai sholat.
Ini target dalam arti umum. Nah, dalam arti khusus, kita bisa bikin target khusus dalam zikir. Mau kita di sini setiap hari istighfar 1000 kali. 1000 kali istighfar atau 2000 kali. Nah, bisa target. Target istighfar 1000 kali. Target apa lagi? Target subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ini kan 5 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 the bestnya tambah 1 la haula wala quwata billah. Pasang target juga berapa? 500 setiap hari. Wah, silakan bikin. Ini namanya target bisa dihitung. Jadi target kuantitatif itu target yang bisa dihitung. Selesai kita itikaf 10 hari, oh juga nanti ya. Pemirsa yang ada di menyaksikan acara ini, yang di rumah ibu-ibu atau di tempat lain yang itikaf di tempat yang lain juga, silakan bikin target-target itu. Kita sebenarnya sudah punya. Ya, kita bikin daftar listnya. Nanti silahkan nanti yang hadir di sini untuk mengkopinya. Ya, nanti kita berikan. Tapi dulu kita kasih pengantarnya dulu. Jadi begitu. Target zikir tadi sudah sampai mana? Subhanallah. Apa lagi? Salawat 1000 kali. Silakan bikin target salawat 1000 kali. Target apa lagi? Zikirnya. Apa lagi zikir yang lain? Ada yang lain zikirnya? Mau nambah apa? Atau zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh juga hasbunallah. Boleh, silakan pasang target semuanya. Semuanya kita pasang, ya, kita capai setiap hari. Ada target harian, ada target mingguan, ya ada target nanti 10 hari itu. Ini namanya target apa? Target kuantitatif. Apalagi yang kemarin, program-program yang ada di sini, membaca ilmu, menambah ilmu, membaca buku, menambah ilmu agama. Ya, pasang target 1 hari 1 buku. Nah, 1 hari 1 buku. Maka kalau di sini kita 10 hari, berarti kita harus menghabiskan 10 buku. Berarti kalau gitu dari awal-awal bukunya sudah disiapin gitu loh. Di tempat kita dekat itikaf. Jangan sampai 1 hari 1 buku, 10 buku. Baru 2 buku udah habis. Nyari lagi kemana? Habis waktu. Paham? Bisa dipahami? Target menambah ilmu agama. Apa target apa yang lain misalnya? Yang kuantitatif, target sedekah boleh juga. Saya bersedekah tiap hari, ya di sini misalnya 100.000. Ya setiap hari bersedekah 100.000. Ya boleh, silakan pasang target. Tiap hari cari teman-teman, lu punya uang nggak? Kagak, kasih 5.000. Ini berapa? 10.000. Pokoknya 1 hari targetnya 100.000. Habiskan. Terutama nanti sedekahnya malam-malam kalau bisa, karena malam itu kita ngejar malam apa? Malam Lailatul Qadar. Yang begini-gini kerjakan malamnya bagus sekali nih, karena usahakan di malam itu kita sedikit tidurnya. Ya. Tidak harus malam-malam ganjil. Kalau malam-malam ganjil repot tuh kita. Ya kan terjadi ikhtilaf nanti, rupanya ganjil genap, ganjilnya genap, kita nggak tahu, repot kita. Kita nunggu ganjil, rupanya dia genap. Udah capek ibadah, kata malaikat, gua datang kemarin gitu loh. Rugi. Tongkrongin mulai malam 21 sampai malam 30. Atau sampai malam 29. Tongkrongin, pasti ketemu insya Allah, pasti dapat. Kurangi tidur, kurangi makan, kurangi ngobrol, kurangi kegiatan dunia lainnya. Hanya fokus untuk ibadah kepada Allah. Nah, target. Target apa lagi? Silahkan bikin target yang lain. Apa lagi target? Target doa. Boleh juga. Target doa. Saya bikin list doa. Doanya 1, 2, banyak kali doanya. Ada 100 jenis doa yang mau didoain. Boleh aja, nggak apa-apa. Doa 1, ya Allah, buat orang tua, buat ini, target semua, doain tiap hari. Boleh. Termasuk target yang belum dapat jodoh, target dapat jodoh misalnya. Tiap hari, tiap habis pas lagi azan, doa, lagi sujud, doa. Sujud, mantap. Selesai Ramadan, cepat nikahnya. Yang belum kerja, habis Ramadan dapat kerjanya. Silakan. Target doa. Bisa dipahami? Ini target. Ini namanya target apa? Target kuantitatif yang bisa dihitung. Silakan mau nambah yang lain. Kan dalam itikaf banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan yang lain.
Ya, target merenung, target apa lagi? Nah, jadi itu target yang pertama berkaitan dengan kuantitas. Tapi target kuantitas ini biasanya habis Ramadan pasti apa? Habis Ramadan pasti apa? Pasti turun. Ini wajar turun. Itu normal. Karena semangat kita beda, janji pahalanya beda, semangatnya beda, suasananya beda, pasti beda. Di masjid tentu saja beda dengan di rumah, kan begitu. Nggak apa-apa, ini turun-turun dikit nggak apa-apa. Tapi yang utama-utama harus ada bekasnya. Sholat 5 waktu, Quran sudah harus dibaca. Ya walaupun turun biasanya 1 hari 3 juz, ya nanti di setelah Ramadan jadi 1 hari 1 juz atau setengah juz. Target zikir biasanya 1000 istighfar tiap hari jadi 500 atau jadi 200. Ya nggak ada masalah. Tapi tetap kita kerjakan secara umumnya. Walaupun tidak sebesar jumlah yang kita sedang itikaf. Tetapi target yang kedua, ini sebenarnya paling bagus tuh target yang kedua. Namanya target apa? Target kualitatif. Ini istilah ini. Ya, ini istilah orang kuliahan nih. Istilah anak sekolah itu kualitatif. Harus ngerti juga nih. Ya santri-santri ini walaupun ya kita sekolahnya informal banyaknya, tetap harus ngerti istilah kualitatif, kuantitatif, itu harus ngerti. Ya. Jadi gitu, belajar gitu, harus mengerti ilmu. Nah, apa target kuantitatif? Nah, target kuantitatif berkaitan dengan isi ibadah itu, dalamnya. Wah, ibarat jurus itu powernya, tenaga dalamnya, di situ. Jadi kalau yang nomor 1 itu jurusnya, fisiknya kelihatan, jurusnya kelihatan. Kan kalau kita main kungfu itu kan jurusnya kelihatan. Pukul gini, ini kan itu kelihatan pukulannya. Kita bisa ngelak, kita bisa tahu kita pukulannya. Dan bisa dihitung berapa kali mukul, berapa kali ngerak, atau berapa kali lari misalnya kalau ketemunya keras gitu, kawannya, musuhnya berat gitu, bisa dihitung. Tapi ada lagi namanya dalam, namanya kualitatif yang di dalam. Kualitas. Ini ibaratnya tenaga dalamnya. Nah, ini harus dapat ini. Harus dapat di sini. Target kualitatif harus dapat kita sedang itikaf. Kenapa? Karena habis Ramadan nanti yang namanya kualitatif itu akan ada terus. Nggak boleh turun. Kalau turun itu gagal berarti Ramadannya. Nggak boleh turun karena dia kualitatif di dalam dia. Nggak kelihatan orang. Dan ini nggak bisa dibangga-banggakan. Kalau yang tadi ini bisa dibangga-banggakan. Oh, ini lihat nih. Wah, punya nih. Oh, hadir semua. Mantap. Bisa dibangga-banggain. Yang kuantitatif karena bisa dihitung, bisa dilihat. Tapi kalau kuantitatif nggak bisa. Dia kualitas di dalam. Lu banggain apa? Saya dekat dengan Allah. Dari mana kita tahu dia dekat dengan Allah? Bisa dibuktikan nggak? Nggak bisa, kan kualitatif itu rasa ya. Nah, jadi kalau kualitatif kaitan dengan apa? Kaitan dengan isi. Kaitan dengan kualitas istilahnya. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan apa lagi? Dengan istilah kitanya power. Power dari ibadah itu. Powernya. Tenaga dalamnya. Kaitan dengan powernya. Jadi gitu. Kaitan dengan apa lagi misalnya? Ya, ini kaitan dengan rasa, dia bisa dirasa, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Bisa dirasa dia. Nah, terus kalau yang di situ ini fokusnya pada fisik, pada badan, ini fokusnya kepada hati ya dan pikiran. Wah. Jadi nggak bisa dia di dalam dia. Kekuatan pikiran, kekuatan hati, kekuatan rasa. Nah, itulah kita bangun di sini. Ya, kita bangun di sini. Ini namanya target apa? Ini harus membekas karena ini power. Inilah nanti manfaatnya dalam kehidupan kita. Power yang di dalam ini menghadapi masalah kita bisa kuat. Kenapa? Powernya cukup. Menghadapi ujian-ujian yang berat dalam kehidupan bisa kita lewati dengan baik. Kenapa? Karena powernya cukup. Nggak goyang kita. Itu orang takwa itu adalah orang yang punya power dalam kehidupannya. Sehingga apapun masalahnya, apapun ujiannya, baik yang ringan, mau yang berat, mau yang senang, mau yang pahit, mau yang nggak enak, mau musibah, mau berupa kenikmatan, kuat dia menghadapi semua ujian-ujian itu. Kenapa? Dia punya power. Nah, power itu yang kita cari di sini. Harus dapat ketemu power itu. Harus terasa powernya. Pada ngerti nggak nih? Ya, harus ada power. Ya mungkin yang masih baru-baru ya nggak apa-apa. Yang udah agak dewasa sedikit udah bisa
nangkap. Ini yang muda-muda gimana, nangkap nggak? Ngerti nggak? Apa itu power? Apa power? Dalamnya gitu, isinya. Jadi kalau orang mungkin jurusnya sederhana aja kan, ada orang Twitter jurusnya sederhana gini dong, tapi bus tercampak orang gitu kan. Ada powernya. Nah, itu namanya power. Ya, power itu bisa kita rasakan, juga bisa dirasakan oleh mungkin orang lain juga. Terutama bisa dirasakan oleh setan. Setan goda kita. Ya, orang yang gak punya power, baca ayat kursi, digoda setan, digoda jin, setannya ketawa. Hehehe, gua udah hafal, kata setannya. Gak lari, kenapa? Ngomongnya gak pakai power. Cuman apa? Mau? Kata saya, gua udah hafal, makin diganggunya gitu. Tapi orang punya power, belum dia baca, setannya udah malah kabur. Bisa begitu. Umar bin Khattab. Pernah dengar Umar bin Khattab? Pernah dengar Umar bin Khattab? Itu setan papasan aja nggak berani. Kalau dia satu jalan, ada jalan gitu, ya, satu jalan gini. Ada saya nampak dari jauh, ada jalan itu Umar, setan kabur. Gak usah papasan, bahaya. Wah, itu powernya dahsyat. Itu power. Zaman Rasulullah, kan ada cerita Rasulullah sedang tidur-tiduran di bawah pohon. Ada orang kafir musyrik yang ingin membunuh beliau. Lagi sendiri Rasulullah, Muhammad bangun. Oh, pedang udah gini, bangun. Udah di leher Rasulullah pedangnya. Siapa yang bisa menyelamatkan kau dari pedangku, wahai Muhammad? Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Allah gitu. Begitu bilang Allah, jatuh langsung pedangnya. Kenapa? Kenapa? Allahnya punya power. Sampai jatuh pedang. Kalau kita sekarang, siapa yang nyamatin leher lu dengan pedang saya? Allah kali gitu. Yang jatuh bukan pedangnya, yang jatuh apanya? Kepala kita yang jatuh. Nah, itu power tuh begitu. Bacaan yang sama, gerakan yang sama, jumlah yang sama, tapi pengaruhnya beda, lebih dahsyat. Karena apa? Punya power. Wah. Kapan dapat powernya? Sekarang. Jika lagi itikaf. Ini namanya target apa? Target target kualitatif. Apa target kualitatif? Ya sama kayak kemarin. Apa target kualitatif? Satu, target kualitatif. Ya di sini. Ya, silakan dicatat. Apa target kualitatif kita? Target kualitatif kita apa? Satu, dan ini nggak boleh turun habis Ramadan. Kalau dapat, insya Allah nggak akan turun-turun. Apa satu target? Terasa Allah dekat. Terasa Allah dekat. Kalau kuantitatifnya benar, nanti kita ajarkan bagaimana cara biar dia benar. Ya, biar kamu, biar kita, biar para yang menyaksikan acara ini, biar kita sudah bagus ininya dalam artian kita kerjakan targetnya. Kalau dia nggak benar, nggak dapat ini. Tapi kalau dia benar, dapat. Kalau ini benar, dari kuantitatif, kalau dia benar, kualitatif dapat. Tapi benarnya, asal kualitatifnya benar, ya, insya Allah kualitatifnya dapat. Tapi kalau ininya nggak benar, hanya semata-mata jurus doang, fisiknya doang, jumlahnya doang, nggak dapat dia. Apa target kualitatif dengan amal-amal kita di sini? Terasa Allah dekat. Pada hakikatnya tuh Allah tuh dekat, tapi banyak orang nggak kerasa dia dekat. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Manusia. Allah tuh pada hakikatnya dekat kepada manusia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan ayat itu berada di dalam antara ayat-ayat tentang puasa.
183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 187 puasa. Tetap berkaitan puasa. Tapi 186 itu kaitan dengan doa dan Allah itu dekat. Jadi Ramadan ini sarana bikin kita dekat dengan Allah. Karena pada hakikatnya Allah itu dekat. Di luar Ramadan, oke lah kita jauh dari Allah. Karena mungkin banyak kesibukan dunia. Tapi Ramadan harus dekat. Masih belum juga dapat 1-20 Ramadan, harus 10 terakhir. Harus dapat target itu. Dekat dengan Allah. Karena pada hakikatnya Allah dekat. Surat apa? 2:186. Harus dapat nih. Fa inni qarib, kata Allah. Aku tuh dekat, kata Allah. Jadi pada hakikatnya Allah dekat. Cuman manusia yang enggak kerasa. Kenapa? Karena terlalu banyak kotoran-kotoran di hati dan pikirannya. Itu yang bikin dia enggak kerasa sama Allah. Dekatnya Allah dalam surat ke-50. Apa surat 50 itu? Surat Qaf ayat 16 lebih dekat daripada urat leher kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia, kata Allah. Dan kami mengerti bisikan hati manusia. Kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Jadi Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Tapi mengapa manusia tidak terasa Allah itu dekat? Malah cenderung terasa Allah itu terasa jauh gitu. Makanya kita dalam disuruh doa, disuruh nggak usah kencang. Ya Allah, nggak usah kencang-kencang. Isi aja, Allah dekat. Ngapain kencang-kencang? Zikir, doa, sholat, nggak usah kencang. Kecuali ya bacaan Quran. Itu perlu kencang supaya masuk ke dalam jiwa kita, supaya setan-setan pada kabur. Kalau punya power. Kalau nggak punya power ya nggak juga. Oke. Nah jadi gitu. Jadi target kualitatif yang pertama adalah terasa Allah. Gimana nggak dekat? Kita sekarang di rumah siapa nih? Kita di rumah siapa? Di rumah siapa? Masa di rumah Allah kita nggak dekat sama Allah? Aneh kan? Aneh tuh aneh. Kalau di luar nggak dekat sama Allah, oke lah. Wah sibuk dunia. Masa di rumahnya Allah, Allah sebagai tuan rumahnya, kita nggak bisa dekat. Ini aneh bin ajaib. Berarti apa? Something wrong. Ada yang salah berarti. Betul? Harus dapat. Ini targetnya. Sebenarnya kalau kuantitatif ini kita lakukan dengan baik, ini bisa. Nanti kita ajarkan bagaimana ibadah itu yang benar, biar dapat. Bagaimana sholat yang benar, sholat yang khusyuk, bagaimana baca Quran yang benar, yang bagus, bagaimana berzikir, bagaimana nanti bersedekah, bagaimana itu supaya target dari target kuantitatif kita mendapatkan target kualitatifnya. Dari jurus dapat tenaga dalamnya, dari fisik dapat dalamnya, hatinya, powernya. Nah yang kedua, ibadah terasa nikmat, ibadah terasa nikmat. Harus dapat. Kalau terasa Allah dekat di sekarang di Ramadan, insya Allah di luar Ramadan itu bekas Allah dekat akan terus terasa sampai kita nanti meninggal. Insya Allah. Juga di sini ibadah harus terasa nikmat. Terasa nikmatnya sholat, terasa nikmatnya baca Quran, terasa nikmatnya zikir, terasa nikmatnya bermunajat kepada Allah. Harus terasa dekat. Harus terasa nikmat. Kalau kita sudah dapat nikmat ibadah di sini, insya Allah di luar sholat atau di luar Ramadan tetap terasa nikmat nggak? Tetap. Kenapa? Karena kita sudah ada kalau bahasa orang seberangnya sudah dapat selahnya. Apa tuh selah itu? Selah itu kuncinya. Ya, di sini kita dapatkan selahnya. Begitu selahnya dapat, insya Allah itu nggak akan turun-turun lagi. Sama seperti kita naik sepeda. Ya, selahnya apa? Begitu kita sudah bisa seimbang, langsung kan? Tapi kalau belum seimbang, jatuh terus nanti. Begitu seimbang, kapanpun sudah bisa kita ulang lagi. Nah, sama kayak berenang juga gitu. Kalau kita udah bisa ngapung, ya udah bisa ngapung kita ini, itu berarti kita dapat selahnya. Tapi kalau belum, ya tenggelam lagi. Nah, mengapa banyak orang habis Ramadan, setelah Ramadan selesai ibadahnya turun? Kenapa? Dia tidak dapat target kualitatifnya. Begitu Ramadan jumlahnya turun, kuantitatifnya turun, kualitatifnya pun jeblok. Akhirnya turun semuanya.
Makanya nggak ya, Ramadan naik, habis Ramadan turun. Ramadan taat, habis Ramadan maksiat lagi. Betul. Ya, ini target harus dapat. Terasa Allah. Jadi kalau di sini ibadah nggak kerasa nikmat, ada yang salah juga. Masa di rumah Allah sholat terus semuanya, masa ibadah nggak nikmat? Berarti ada yang salah. Jangan-jangan kita di sini bukan menikmati hidangan Allah. Ibadah itu kan seolah-olah semacam hidangan Allah. Jadi jangan-jangan di sini lebih banyak menikmati hidangan manusia daripada hidangan Allah. Banyaknya apa? Ngobrol, banyaknya makan, banyaknya tidur. Itu kan hidangan-hidangan dunia semua itu. Banyak apa lagi? Banyak melamun. Ya pantes nggak terasa nikmat ibadahnya. Yang dinikmati apa? Kalau makan semangat banget. Wah, semangat. Tapi begitu sholat baca, mana mau dapat nikmat begitu? Betul. Itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, target kualitatif yang ketiga, ya, mudah dalam taat istilahnya. Mudah dalam taat. Ringan semuanya, asik semuanya. Rasanya ibadah mengendalikan hawa nafsu mudah dalam taat itu, mudah kita berbuat baik. Rasanya bikin dosa itu rasanya malas, nggak enak, nggak suka. Itu nanti hasil dari sini yang ketiga itu apa? Mudah dalam taat. Artinya apa? Mudah mengerjakan perintah Allah, mudah juga meninggalkan larangan Allah. Selama ini kita mungkin jurusnya baru jurus paksa. Jadi sholat tepat waktu paksa dulu. Doanya Allahumma paksakeun kan gitu kan. Paksa dulu. Nggak apa-apa, oke, baru awal-awal, pertama oke lah dipaksa. Tapi jangan sampai hari ke-10 masih dipaksa terus. Tiap mau sholat wajib, oi bangun. Tiap mau sholat malam, oi bangun. Masa gitu terus? Oke, pertama dibangunkan, kedua dibangunkan. Masa malam ketiga dibangunkan lagi? Rasanya kalau mau bangun malam berat banget. Udah bangun, tidur lagi gitu. Berarti setannya apa? Setan yang dalam itu apa? Kuat berarti masih. Dalam, nanti akan rasakan. Enggak apa-apa. 1 agak dipaksa, 2 masih agak paksa, 3. Tapi hari ke-4 mulai terasa ringan. Hari ke-5 mulai enak. Badan kita kok ringan kan rasanya. Sholat kok ringan, baca Quran. Oh, asik banget tuh. Kok nggak ngantuk juga. Tidur ya nggak terasa lagi kita udah walaupun tidur cuma sebentar. Nggak terasa ngantuk lagi. Biasanya kalau 1 hari kita tidur 8 jam, ya, atau 7 jam. Ini mungkin kita cuma tidur 4 jam, 5 jam, tapi nggak terasa ngantuk. Terasa mudah. Ini namanya apa? Harus dapat ini. Nah, kalau kita sudah dapat mudah dalam taat ini, nanti di luar Ramadan tetap akan terasa mudah. Meninggalkan maksiat itu mudah banget. Nengok maksiat, kebaikan cepat kita bersegera. Ini kan sifat orang takwa. Ini semua sifat orang takwa nih. Dekat dengan Allah, nikmat ibadah, mudah dalam taat. Ini sifat orang takwa semua nih. Ini sifat orang takwa semua. Itulah bedanya antara orang takwa dengan orang beriman. Kalau orang beriman, kalau mau taat itu agak berat, dipaksa dulu. Itu orang bedanya. Kalau orang takwa nggak ringan, dia ringan saja. Orang beriman tuh kalau menjauhkan maksiat, jangan, stop, jangan. Gitu. Itu orang apa namanya? Masih beriman. Kalau orang bertakwa, santai. Maksiat, kecil. Orang beriman doang, belum bertakwa, berat banget. Jangan. Tapi sayang, jangan sayang. Betul. Masih gitu nggak? Nggak apa-apa. Kemarin gitu, sekarang lain. Mau punya power nih. Ini target namanya. Target apa? 3 ini target kualitatif. Nah, ada pun target yang lain yang kemarin juga yang termasuk kualitatif tapi tidak utama, tapi itu bagian di kita cari juga apa? Lailatul Qadar. Ini target kita juga. Cuma ini kan nggak bisa kita ukur. Yang penting ibadah setiap malam. Target lah itu kadar. Terus apa? Target dosa-dosa diampuni, dosa-dosa
0. Juga harus target. Target kita di sini dosa-dosa harus 0. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Harus. Maka di sini banyak tobat, banyak istighfar. Nanti kita gimana caranya biar nanti kita bahas khusus bagaimana bagaimana supaya Lailatul Qadar kita dapat, bagaimana supaya dosa kita 0. Apa target lagi? Doa-doa terkabul. Ini kan kualitatif juga, cuman nah ini di luar dari sini. Ini nggak bisa juga dirasa. Kalau ini kan bisa dirasa. Allah dekat bisa dirasa. Ibadah nikmat bisa dirasa. Ini bisa. Tapi kalau Lailatul Qadar bisa dirasa nggak? Bisa dirasa nggak? Oh tadi malam gua dapat Lailatul Qadar apa? Lain rasanya. Macam-macam ada cahaya ada apa? Nggak bisa gitu. Bisa. Kok suasana tenang? Nah itu nggak bisa. Jadi ini lebih dalam lagi. Jadi target di atas itu lagi ya, yang dia bukan kuantitatif istilahnya. Jadi target tambahan kita dapat Lailatul Qadar, terus dosa-dosa diampun. Dosa-dosa diampun kan itu nggak kerasa juga. Kayaknya dosa saya sudah 0. Dari mana? Terasa dosa saya 0. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Targetnya 10 hari terakhir dosa harus 0, harus 0. Karena ini banyak bikin beban kita selama ini. Kita sering hati nggak tenang, sering doa-doa. Walaupun ada nanti ciri-ciri ciri-ciri besarnya atau ciri-ciri umumnya bisa kita dekati nanti itu. Ya, orang yang dosanya sudah diampunkan terasa juga nanti itu. Nah baru nanti apa? Doa-doa terkabul. Ini juga. Apa lagi? Nah ini tambah lagi. Apa lagi? Nah ini satu lagi nih. Yakin kepada Allah. Makin bertambah. Yakin. Optimis, yakin, ini akhirnya membuat kita menjadi orang hebat nanti. Ya, jadi yakin. Oh ada satu lagi, sambil yakin. Ini target juga ini apa? Terjadi perbaikan diri. Ini termasuk target kuantitatif ya, terjadi perbaikan diri kita. Nanti kamu akan terasa, kok saya selama ini banyak kurangnya, mulai ada perubahan. Terjadi perbaikan diri. Ini juga bagian dari target, luar dari, makanya saya bilang kemarin, ya, pada pertemuan sebelumnya, ya, orang yang pulang dari itikaf itu lebih baik dari sebelumnya, lebih hebat dari sebelumnya. Makanya ketika, ya kan, ingat kan yang saya sampaikan sebelumnya, istri kita merengek-rengek, abang jangan itikaf, papa jangan itikaf, kata anak kita. Tenang nak, balik dari iktikaf, papa menjadi orang yang lebih hebat, lebih baik, dan kau akan senang dengan itu. Wah mantap, harus begitu, berani bikin begitu. Jadi artinya akhirnya anak kita, oh iya ya, begitu pulang dari iktikaf, bapak kita menjadi lebih baik. Sebagai suami menjadi suami yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih sayang keluarga, lebih perhatian sama keluarga. Begitu, pulang dari sini. Kenapa? Nanti salah satu amal yang terbaik dianjurkan nanti di iktikaf itu adalah merenung. Nah ini, merenung. Nanti ada bab khusus kita belajar tentang merenung. Bahasa Arabnya namanya tafakkur. Kalau Quran namanya tadabbur. Merenungin Quran, tadabbur Quran. Merenung alam namanya tafakkur. Ya. Mengambil pelajaran dari berbagai macam peristiwa namanya tadakkur, sama. Intinya tiga-tiga itu merenung. Nah, merenung diri kita, mungkin diri kita banyak kurang, banyak ini, banyak salah. Mungkin selama ini kok hidup kita banyak gagal terus. Hidup kita banyak kali hambatannya, gagal aja gitu, nggak ada aja, sulit aja hidup nih. Berarti something wrong dalam diri kita. Nah, ini kita perbaiki di sini. Jadi termasuk target kuantitatif perbaikan diri kita. Keluar dari sini, kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih hebat, pribadi yang lebih baik. Baik hubungan dengan manusia, dengan Allah, maupun nanti dengan manusia. Insya kalau target ini tercapai, sukses itikaf. Kalau tidak tercapai, banyak mohon ampun dan mohon doa, mudah-mudahan tahun depan kita diberi kesempatan lagi supaya bisa lebih baik. Ya Allah, kayaknya sekarang saya belum dapat semua. Ya Allah, kasih kesempatan tahun depan saya mau itikaf lagi ya Allah, supaya saya lebih baik, saya persiapkan lebih bagus lagi ya Allah. Beri kesempatan ya Allah, panjangkan umur saya biar saya banyak. Gitu, nggak ada masalah, minta sama Allah supaya kita ditemukan pada Ramadan yang akan datang dan bisa itikaf lagi dengan lebih baik. Insya mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan semangat kita untuk bisa mengisi itikaf ini menjadi lebih baik, lebih bermakna itikafnya. Mengapa?
ya, macam saya, macam teman-teman, orang-orang soleh juga yang membiasakan itikaf, maka mereka tidak meninggalkan itikaf itu karena sudah terasa nikmatnya, asik, dan terasa perubahan-perubahannya, terasa peningkatan dirinya kerasa. Tapi dengan modal yang sebelumnya. Apa modalnya? Ikhlas. 2, kalau nggak ikhlas nggak bisa. 2, ada ilmunya. Maka ini ilmu kita pelajari. 3, sungguh-sungguh dalam setiap amal. 4, sabar, jangan buru-buru. Ya. Karena godaannya banyak. Yang kelima, istiqomah. Dengan modal ini, insya Allah kita bisa meraih manfaat, meraih kesuksesan itikaf kita. Dan juga kalau itikafnya sukses, berarti Ramadannya pun sukses. Karena itikaf ini intinya. Inti dari Ramadan itu 10 hari terakhir itu intinya. Inti dari hidup adalah ujung kehidupan kita. Maka istilahnya husnul khotimah. Orang yang sebelum hidupnya masih muda, banyak maksiat, banyak ini, tapi terakhirnya dia bagus, hitungannya dia bagus. Jadi justru inti dari sesuatu itu ujungnya. Ramadan juga gitu, 1 sampai 10 masih belum semangat, masih belum dapat takwa, oke lah. Sampai 20, tapi 10 hari terakhir dapat sukses semuanya. Dapat 10 hari terakhir sukses Ramadan. Jadi gitu. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita Ramadan kita sukses, itikaf kita sukses, kita mendapatkan semua yang Allah janjikan kepada kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, hamdul alamin. Ya, nanti kita lanjutkan materi-materi itikaf yang berikutnya. Mudah-mudahan hadir terus ya para pemirsa, para penonton yang menyaksikan, kaum muslim muslimat. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan terus bisa mendapatkan ilmu ini, mendapatkan pengalaman ini, dan bisa diamalkan dalam praktek-praktek kehidupan kita. Baik nanti di dalam itikaf maupun nanti setelah di luar Ramadan. Insyaallah. Mari kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah hamdika, sallallahu anta, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.